Pak Surono, saya menyambung pertanyaan sebelumnya. Tadi kan Anda sendiri mengatakan cukup aneh tiba-tiba muncul awan panas. Artinya apakah ini baru pertama kali, jarang terjadi atau bahkan pertama kali muncul langsung awan panas di Gunung Semeru? Kalau awan panas guguran itu iya, ya kan? Benar. Gejalanya itu tidak nampak, tiba-tiba terjadi awan panas. Makanya ahli vulkanologi itu membedakan antara awan panas letusan dengan awan panas guguran. Awan panas guguran itu misalnya ada kubah ya, lava keluar membentuk suatu kubah seperti kubah masjid, tiba-tiba tidak stabil, gugur, ya kan? Kemudian menghasilkan awan panas. Itu deteksinya sulit. Tetapi kalau erupsi, ya kan? Erupsi kan membangun suatu tekanan dari yang kecil membesar, membesar, membesar. Pasti gejala itu kan ada. Oleh karena itu dilakukan pemantauan. Ada kegempaan di sana, ada kembang kempisnya gunung dan sebagainya untuk memahami proses aktivitas gunung api yang mungkin berpotensi, ya kan, terjadi erupsi gitu loh. Itu, ya kan. Nah, saya mendapat laporan terus-menerus video dari masyarakat ini statusnya masih waspada. Begitu awan panas, loh kok masih waspada? Begitu nggak lama kemudian ini udah besar, Ya. kemudian naik lagi siaga. Ini barang udah terjadi gitu loh, besar lagi menjadi awas. Loh kalau begini bagaimana masyarakat tahu ada suatu ancaman kalau sesuatu udah terjadi gitu loh, baru di warningnya gitu loh. Maksud saya begitu Mbak. Ya, kalau awan panas guguran memang sulit lah gitu ya. Namun demikian ya kan. Sebetulnya peta-peta itu, peta-peta kawasan rawan bencana gunung api itu sudah melindungi hal itu terjadi, ya kan? Bila mana terjadi letusan yang tiba-tiba gitu, tanda-tandanya sulit dipahami, sebenarnya ada kawasan yang bahaya yang tidak boleh masyarakat ada di situ gitu loh Pak. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan tidak ada korban gitu aja. Oke, baik. Tetap bersama kami ya, Pak. Sekarang kita akan bergabung dengan Bupati Lumajang, ada Indah Amperawati. Selamat petang, Bu Indah. Kita coba terhubung bersama dengan Bupati Lumajang. Selamat petang, Ibu Indah. Ya, sebelumnya saudara tadi terjadi letusan Gunung Semeru pukul 14 lebih waktu Indonesia bagian Barat, dan saat ini layar kaca Anda tepatnya di sebelah kanan merupakan warga yang berada di tempat pengungsian ya, evakuasi lebih tepatnya, karena sekarang status Gunung Semeru sudah awas, bukan lagi siaga tapi sudah meningkat menjadi awas. Dan di sebelah kiri merupakan tadi terjadinya detik-detik meletusnya Gunung Semeru ya. Awan panas jatuh sekitar 5 km dan tadi disampaikan oleh ahli vulkanologi bahwa ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup unik dan agak aneh, sehingga kita harus mencari tahu pemicu yang bisa dikatakan jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi ketika awan panas meluncur dengan cepat 5 km. Saya langsung menghubungi lagi, ada Bupati Lumajang Indah Amperawati. Selamat malam Bu Indah. Malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ibu bisa dijelaskan situasi terkini yang kita tahu tadi Gunung Semeru erupsi pukul 14 lebih, tapi kemudian pergantian statusnya begitu cepat sehingga saat ini statusnya awas. Apakah semua masyarakat sudah dievakuasi di sekitar lokasi tentunya? Masyarakat yang berada di zona merah, terutama di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, beberapa dusun sudah mengungsi, sudah dievakuasi. Sebagian memang sudah sadar dan mengungsi ke tempat saudara-saudaranya. Itu ada dusun Bondeli, Kebonagung, Kamar Kajang, Kampung Renteng sudah mengungsi, dan kalau masih ada 1-2 sekarang sedang dalam berproses. Sementara kita siapkan di Balai Desa Sumberwuluh yang sebagian besar mengungsi ke rumah saudara-saudaranya yang di dalam zona aman. Kemudian untuk Desa Jugosari itu ada
sebagian yang berbatasan dengan Kampung Renteng itu juga sudah diamankan, dan ada satu dusun Sumber Langsep yang itu memang menuju ke sana itu melalui jembatan Limpas yang tentu itu sangat berbahaya, tetapi dusun itu sebenarnya aman. Yang saya himbau adalah warga yang di dusun Sumber Langsep itu tidak boleh keluar dari dusun itu. Karena kejadiannya sore ya, sehingga kalau mereka harus dievakuasi malah berbahaya. Jadi tetap di tempat itu, insya Allah aman. Ada tempat yang memang sudah kita siapkan di sana jauh sebelumnya, berdasarkan pengalaman erupsi tahun 2021. Kemudian saya juga sudah perintahkan Dinas Sosial untuk segera, ini sedang dalam proses perjalanan menuju Desa Sumberwuluh untuk membuka dapur umum, dan PMI juga kita beritahu untuk juga membuka dapur umum karena untuk melayani pengungsi. Kita lihat sampai seberapa banyak pengungsi yang ada di balai desa, karena sebagian besar itu memang di keluarganya masing-masing. Kemudian saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan status siaga menjadi status awas. Dan saya sudah malam ini akan menandatangani segera perpanjangan tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Oh, darurat 7 hari ke depan. Bu Indah, yang kita tahu tadi untuk status Gunung Semeru ini pergantian statusnya cukup cepat ya Bu? Dari waspada, siaga, lalu kemudian awas. Apakah sudah ada peringatan lebih dini sebelumnya kepada masyarakat, atau Anda mendapatkan informasi bahwa masyarakat sempat panik mungkin karena status tiba-tiba menjadi awas? Jadi sebelum status awas, ketika awan panas guguran itu jarak luncurnya 6 kilo, kita sudah 6 kilo ya, 4,5 kilo awalnya, kita sudah monitor early warning system yang itu memberitahukan sejak dini kepada masyarakat untuk segera mengungsi atau mengamankan dirinya masing-masing. Kemudian status masih siaga, tetapi jarak luncur APG itu begitu cepat, 6 kilo, 8,5 begitu. Dan akhirnya pos pantau Gunung Sawur melaporkan kepada saya bahwa statusnya adalah status awas. Ya, status awas, kemudian Bu, update, kita berharap tidak ada korban jiwa tentu saja ya Bu Indah, kami juga berharap tidak ada yang terjebak begitu. Sekarang sudah ada informasi terkait hal itu Bu? Belum. Insya Allah aman ya, selama masyarakat patuh terhadap aturan-aturan yang kita berlakukan, SOP tentang bencana, insya Allah aman, tidak ada korban, asal masyarakat patuh. Dan kami harap doa, kita juga berdoa agar lahar ini mengalir di jalannya begitu, di jalan alirannya begitu, sehingga aman lah. Baik, terima kasih Bu Indah Amperawati, Bupati Lumajang telah bergabung bersama kami. Kita mendoakan yang terbaik untuk warga di sana. Selamat malam Ibu.